Baris dulu. Baris dulu, baris. Tunggu gantian. Sahabat Serdu, salam Serdu Channel. Nah, kali ini kita akan mewawancarai ibu dokter yang berada di sekolah Paramata Unggulan. Ya, ini dengan ibu dokter siapa? Dokter Wiwin. Oke, yang mau nanya nih ibu dokter nih. Iya, gimana? Pertama dengan tugas ibu di sini sebagai apa nih di tempat ini? Jadi saya di sini sebagai dokter UKS. Biasanya ada jadwal-jadwal tertentunya saya datang. Biasanya dari hari seminggu 2 kali atau 3 kali untuk di sini. Jadi nanti kalau seandainya anak-anak ada sakit atau apa bisa konsul ke saya. Terus nanti juga kita ada sistem setiap sebulan sekali beberapa anak nanti bisa konsultasi sama saya mengenai apapun. Jadi nanti saya general check up, medical check up. Ya, setiap minggu terus nanti ada catatan dari kita. Jadi nanti anak-anak tahu perkembangan kesehatan mereka gimana gitu. Ini keadaan ini ruangan ini udah lama biasanya udah lama. Udah lama ya? Iya, udah lama Pak. Oh, udah lama ya. Nah, kemudian ini tempatnya luar biasa ya. Iya. Ini seperti rumah sakit. Emang didesainnya seperti itu. Didesainnya seperti rumah sakit ya. Biar nyaman juga. Biar nyaman ya. Betah ini di sini ya. Tempat tidurnya ini mirip banget ya Pak iya, ya. betul. Ini kan luar biasa ini. Iya. Saya belum pernah temuin juga di sekolah-sekolah lain ya. Nggak ada ya. Itu aja ya, biasa aja ya. Iya. Nah, yang di tempat di sini untuk periksa apa nih, atau ada check up aja atau apa nih, penanganannya seperti apa ke ruangan ini? Paling biasanya anak-anak kan paling saya tanya-tanya dulu kenapa-kenapanya. Terus paling tindakannya kita cuma bisa kasih obat sama istirahat sama edukasi aja sih paling Pak. Kalau untuk tindakan lebih lanjutnya itu kan perlu pertolongan pertamanya di sini. Betul. Kalau untuk tindakan lebih lanjutnya kan perlu ada praktek segala macam, izinnya segala macam. Berarti ada kerjasama lagi nggak dengan rumah sakit atau klinik-klinik? Rencananya nanti kedepannya akan seperti itu. Ya, iya. tindak lanjut ya. Betul. Jadi bukan hanya penanganan pertama aja, jadi nanti di sini bisa penanganan selanjutnya buat anak-anak. Nah, terus peran siswa di sini apa untuk di ruangan ini? Ada nggak perannya? Ada, kita ada kebetulan ada ekskul PKPR Pak, yang membantu kayak ibaratnya kayak dokter kecilnya di sini. Oh, gitu ya. Tapi tingkat SMP. Jadi nanti di sini mereka membantu saya. Misal kalau nanti kayak ada pemeriksaan general check up, nanti mereka bisa membantu. Sebelumnya jadi saya briefing cara pemeriksaan yang bisa mereka lakukan apa, misal kayak pemeriksaan mata, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, gitu, berat badan idealnya kayak gitu-gitu. Dan nanti selanjutnya pemeriksaannya sama saya. Bisa diperkenalkan kan itu nada nih. Nah, iya betul. Ya, balik sini bisa nggak? Iya, panggil kita panggil dulu ya Pak. Oh, Iya, Bapak. Ya, terus itu? Ini tim PKPR. Oh gitu? Iya. Oh, ini yang menangani sini ya? Iya, setiap harinya kita ada piket Pak. Nah, ini tugasnya apa nih? Mohon maaf nih, saya mau nanya tugas-tugasnya. Boleh, silakan. Tugasnya apa ini? Tugasnya apa saja? Membantu yang siswa-siswa yang sedang sakit, terus kita juga bisa konseling. Oh gitu ya. Nah, bagaimana cara membagi tugasnya, tugas sekolah dengan tugas ini nih? Gimana cara bagi tugasnya, bagi waktunya, bagi waktu? Kita lagi aku tuh lebih fokus ke tugas sekolah dulu. Kalau misalnya tugas sekolah dulu udah selesai, aku langsung bagi tugas sekolah, tugas PPR. Oh gitu ya. Apakah ada shiftnya? Ada nggak? Maksudnya bergantian?
Ada juga ya. Berarti bukan cuma 2 orang ini aja. Banyak. Oh 10. 70. Oh 70. Berarti seluruh ini nih siswa. Iya, 70 Gitu ya. siswa. Aduh luar biasa ya. Berarti nggak ada kesempatan ini kosong kan ya? Iya, gitu 7, ya. 8, 9 ada Pak. Oh, Setiap gitu kelas ya. ada minimal 5. Oh, benar rumah ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Mohon lagi sama ibu ini. Iya. Ya. Ibu ini selain di sini di mana lagi tugasnya? Terakhir di Pandeglang sih Pak. Oh, Pandeglang. Di Pandeglang di rumah sakit Berkah Pandeglang. Pas itu yang apa di situ yang utama ya? Iya, yang utamanya di situ rumah sakit. Iya, berarti luar biasa ya. Dari pengalaman jadi dokternya, Iya. kemudian di sini dipraktekkan, kemudian menjadi sekolah para mata unggulan jadi luar biasa. Ada dokternya luar biasa ya. Ya, betul ya. Makasih ya kalau begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Makasih. Mudah-mudahan ini ditertangani dengan baik. Amin, amin, Ya, amin. dan tentunya juga nggak pengen ada yang sakit ya. Iya, Sehat jangan semua ya, gitu sehat ya. semua Sehat ya. semua ya. Oke, terima kasih. Iya, Ya, siap Bapak. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Ya supaya saya ada harapan. Oke, siap. Oke, sahabat Serdu, kita sudah berada di ruangan yang luar biasa. Studio apa namanya? Studio pembelajaran. Studio pembelajaran. Dan ini kan apa siswa para mata unggulan yang menempati di ruangan ini, ya. Salam Serdu channel. Salam Serdu Channel. Oke, yang mau nanya-nanya nih, ada adik nih. Nih, siapa nih yang ada yang mau ketuain nggak sih? Enggak, khusus semuanya itu bagi-bagi rata. Oh, bagi rata tugasnya ya. Iya. Nah, tugasnya apa aja nih? Tugasnya untuk kalau misalnya untuk pengawas kali ini kita mempresentasiin tentang broadcast ekstrakurikuler sama nampilin video atau series episode yang udah kita buat. Oh, gitu ya. Nah, kalau ini sama atau gimana? Oh, sama juga sama juga. Saling bantu-bantu aja ya. Betul, Pak. Oh, gitu. Nah, di sini ada gurunya nggak sebetulnya? Ada. Ada ya? Oh, gitu ya. Siapa namanya Pak? Kalau untuk Eskom Broadcast kita sama Pak Bani Prakoso, jadi dia itu guru di Eskom Broadcast. Jadi kalau misalnya setiap sore hari Rabu sama Kamis itu kita broadcast sama Pak Bani. Oh, gitu ya. Nah, ini sahabat Serdu dari tadi udah ngomong tapi nggak tahu namanya ya. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad Rafi Bayaki. Nama saya Zida Rahmat Nizam Rifani. Nama saya Dara Yoga Prayata. Rumah sama. Oke, lemas katanya. Ya nanti juga terbiasa ya, karena sudah membidangi ini nantinya mengurusi ini, tentunya nanti akan lebih luas lagi ya. Ya. Terlibat semua kan? Ya. Dalam itu juga apa namanya syutingnya sama juga ikut juga. Ya, Sama ikut semua. Nah, ini sebagai apa kalau misalkan lagi saat syutingnya atau saat ini? Kalau kita kemarin pernah buat dibagi 2 kelompok, udah series episode. Habis itu kalau di kelompok saya jadi sutradaranya sama. Oh, saudaranya. Oh, ini sebagai apa? Saya sih sebagai sutradaranya. Cuma beda kelompok. Oh, beda kelompok. Jadi berkelompok-kelompok. Iya betul. Oh, gitu ya. Kalau ini sama. Aktornya Pak. Oh, aktornya. Iya. Aktornya juga. Karakter utama dia. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Terus ada nggak misalkan peliputan yang di luar studio? Ada nggak? Pernah pas kali. Pernah sekali. Ya jadi kita kayak buat videonya tuh di luar. Iya. Kadang kayak misalnya kemarin pakai di kantin Oh, atau gitu mungkin ya. di atas ya gitu. Atau pernah wawancara di luar? Kalau untuk wawancara kita belum. Oh, belum. Ya? Oh, gitu ya. Tapi kita lebih lanjut lagi. Nah, ini kan ruangan ini nih buat apa aja nih? Di sini banyak ada vokal. Vokal. Iya, vokal. Oh, vokal di sini juga? Iya. Untuk di syuting atau di shoot atau gimana? Kadang-kadang kita bisa di shoot juga. Oh, gitu ya? Habis itu broadcast. Ini juga relatif juga Pak, kalau misalnya ruangan di atas dipakai, kita bisa kesini buat Oh, sini latihan. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang masukkan pengisi ini video atau ini kontennya ada nggak selain bertiga ini? Banyak Pak, banyak. Atau Ya. semua murid juga Semua berkesempatan ini? terlibat. Ya. Oh. Jadi kan open house kita udah 8 hari, kita bagi-bagi tugas Oh, kayak berarti ini misalnya. baru bahkannya? Iya. Oh, baru ya? Iya. Biasanya studionya. Dan itu juga TV-nya tuh ada. Oh, gitu ya? Iya, ini luar biasa. Itu ada keyboardnya, ya itu ada lightingnya, dan ruangannya ber-AC. Oh, gitu ya? Apa semua siswa bisa memanfaatkan studio ini atau hanya khusus saja
bisa Alhamdulillah untuk semua siswa kalau misalnya ada berkesempatan untuk memakai boleh memakai Pak. Oh gitu ya? Ya, Oh, gitu. gitu. Terkadang OSIS juga pernah di sini. Ya, OSIS, Oh, gitu. KPR kalau misalnya mereka mau kontribusi kayak misalnya mau rapat gitu boleh di sini juga. Oh gitu ya. Ini ngapain? Untuk apa yang biasanya kalau Biasanya untuk syuting-syuting duduk gitu Pak, kayak bisa syuting oh gitu ya. Ya. Wawancara. Betul. Podcast. Nah, podcast itu juga. Ada juga podcast. Ya. Oh iya ada mic-nya tuh ya. Jadi komposer nanti ini ya. Oh gitu ya. Atau ada nama nggak podcast, punya nama nggak? Podcastnya? Belum ya? Oh belum ya? OTW Pak. Nah kemudian udah apa berarti kan udah punya channel YouTube ya? Ya, untuk SMP Paramarta Unggulan udah, tapi kalau untuk broadcast sendiri, Oh, belum. nanti di minggu ini kita lagi buat naskah tentang series. Jadi kayak nanti di episode pertama, episode kedua tadi ada. Oh, jadi mengenai ini sekolah ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Nanti kita buat naskah-naskahnya. Nah, apa nih? Apa namanya channel YouTube-nya? Biar bisa tuh promosi dengan sahabat-sahabat serdu, ya kan? Oke, sahabat serdu. Untuk channel SMP Paramarta Unggulan Official sih ada. Oh gitu Iya, ya. betul. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Enggak. Nggak ada. Atau di IG, di Facebook enggak? IG ada SMP IG. Paramarta Unggulan. Oh, Saya juga sama. punya channel. Oh iya, silakan. Silakan, enggak apa-apa. Jangan lupa subscribe by Haki Raffi Channel. Ada lagi? Kemudian? Enggak. Enggak ada. Ya, kamu ada? Enggak. Oh, enggak ada. Ya sahabat serdu ya. Tolong dilihat, ditonton tuh tadi by Haki Channel ya. Betul. Klub Paramarta Unggulan, jangan lupa juga ya di subscribe, di like, share juga ya, ditonton tentunya sampai full habis ya. Sahabat serdu, jangan lupa juga sahabat serdu nih, serdu channelnya juga di like ya. Siap. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini berjalan dengan sukses. Amin. Kemudian podcast yang akan baru nanti tayang ya, mudah-mudahan bisa ditonton sama sahabat serdu. Siap. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Tahu saya sih dia nggak masuk gara-gara dia jadi kakak kelas Pak. Saya itu orang yang ya sekarang saya ingat ibu saya ya saya rakyatnya kami selaku pembina Yayasan Pendidikan Paramarta Unggulan Mandiri di dalamnya yaitu mengelola SMP Paramarta Unggulan, yang mana SMP Paramarta Unggulan memang sudah menjadi sekolahnya betul-betul memberikan pelayanan pada masyarakat luas, kaitannya dengan kita memberikan pelayanan yang cukup baik pada masyarakat luas, terutama di bidang keagamaan. Jadi di SMP Paramarta Unggulan ini setiap pagi jam 7 sampai jam 8 semua siswa harus ngaji bersama, dan memang guru-guru di sini jam 6 pagi aja sudah siap menyambut kedatangan siswa. Jadi kepercayaan masyarakat itu akan semakin tumbuh dengan adanya pelayanan pendidikan yang ada di Paramarta. Dan SMP Paramarta Unggulan sendiri memang bisa dikatakan dijuluki sekolah juara, karena setiap lomba insya Allah SMP Paramarta pasti meraih hal yang terbaik. Nah, Paramarta setiap tahun berlangganan mewakili Kota Tangerang Selatan masuk provinsi, dan alhamdulillah tahun kemarin mewakili kejuaraan tingkat nasional. Dan ketika lomba dongeng pun SMP Paramarta Unggulan ini mendapatkan juara nasional. Jadi dengan adanya
banyaknya prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi SMP Paramata Unggulan, makanya kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Dan sekarang SMP Paramata per kelasnya itu hanya menerima 25 anak. Karena apa? Dengan jumlah siswa yang sedikit akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, untuk pelajaran yang sulit pun kayak matematika misalkan, itu tiap kelas gurunya 2. Jadi tujuannya supaya anak-anak itu mendapatkan pelayanan yang dengan melalui pendekatan dengan individu, sehingga anak-anak ini tidak belajar matematika itu tidak merasa takut, tapi beliau senang karena selalu didekati oleh gurunya. Dan di samping itu memang ekskul di Paramata ini juga sangat banyak sekali. Ekskul yang ada di Paramata itu ada 22 pilihan ekskul, makanya anak-anak ini sudah waktunya habis di sekolah, sehingga kita ketika pulang ke rumah itu tinggal istirahat karena semua materi sudah diberikan di SMP Paramata Unggulan. Jadi masyarakat akan semakin tenang. Seandainya anak-anaknya di luar suruh ngaji aja udah susah, tapi di sekolah sudah difasilitasi. Semua siswa sudah ngaji, ada yang qiraat, ada yang Quran, kalau yang masih iqra ya iqra, dan kalau memang mengambil takbis juga memang semua sudah disiapkan. Jadi anak-anak sudah dibekali dengan ilmu agama yang cukup, sehingga seandainya di luar anak-anak untuk ngaji aja udah susah, tapi sekolah sudah memfasilitasi. Jadi intinya anak ini sekolah di SMP Paramata Unggulan dari pagi sampai sore semua sudah bisa dilayani dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk SMP Paramata Unggulan, dan memang fasilitasnya lengkap, seperti contohnya UKS SMP Paramata Unggulan itu sudah seperti IGD-nya Rumah Sakit Bintaro kira-kira gitu, karena tempat tidurnya pun sudah standar rumah sakit. Dan nanti ke depan setiap 1 minggu sekali ada dokter yang datang ke SMP Paramata Unggulan. Jadi kita untuk sarana kesehatan semuanya sudah kita lengkapi, dan sekarang sudah punya studio pembelajaran, anak-anak juga sudah belajar prokes dan lain sebagainya. Jadi semua ada di SMP Paramata Unggulan. Lab IPA-nya juga cukup megah, perpustakaan juga cukup megah, kira-kira begitu. Jadi dengan fasilitas yang bagus, anak ini akan semakin kerasan sekolah di SMP Paramata Unggulan. Jadi jaminan kita adalah jaminan pelayanan dan peningkatan sarana-prasarana yang baik, sehingga masyarakat merasa anaknya itu betul-betul diperhatikan. Dan semua WC juga sudah WC duduk dengan bersih, ya, sehingga kebersihan anak-anak itu betul-betul terjaga dengan baik. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ya, harapan kami masyarakat nanti berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di SMP Paramata Unggulan, karena SMP Paramata Unggulan adalah punya moto unggul dalam prestasi, hemat dalam materi, kira-kira gitu. Jadi dengan moto itu saya rasa masyarakat paham, pendidikan nggak terlalu mahal tapi kualitas akan tercapai, kira-kira gitu. Terima kasih. Kami dari SMP Paramata Unggulan menyajikan sesuatu program pendidikan yang sedikit berbeda. Izinkan kami pada kesempatan ini bahwa SMP Paramata Unggulan
memberikan satu pelayanan untuk 25 siswa pada satu kelas dengan 2 orang wali kelas dan 2 guru yang mengampu pada bidang studi matematika. Selain itu, kami juga membantu anak-anak dalam pelajaran klinis, terutama untuk matematika bagi anak-anak yang merasa tertinggal dan dianggap tertinggal dalam pelajaran. Jadi konsentrasi untuk wali kelas 2 orang, supaya anak punya ruang untuk berbicara, mengadu tentang hal-hal yang dialami, juga dengan pembelajaran matematika dengan 2 kelas diharapkan pemahaman materi menjadi lebih ketat pada seluruh anak. Kegiatan yang lain, kami juga konsen dengan pembelajaran agama Islam bersama. Selain kegiatan sholat duha pada pagi hari, anak-anak juga dengan sholat dengan kegiatan ikro. Nah, bagi anak-anak yang sudah selesai ikro, ada kegiatan tahsin, ada kegiatan tahqiq dan qiraah. Nah, selain diselingi nanti pada siang hari anak-anak sampai pada usai pembelajaran, anak-anak diberi pilihan lebih kurang 20 kegiatan ekskul, mulai dari kesenian, olahraga, komputer, sains, dan yang lain-lain, sehingga minat, bakat, dan potensi siswa yang dibawa bisa dikembangkan di sekolah ini. Ya. Pastinya kami menganut pada satu sistem pembelajaran multiple intelligence dari Howard Gardner, supaya potensi anak-anak bisa berkembang secara optimal. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan pada kegiatan SMP Paramata Unggulan. Semoga dapat meyakinkan masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di SMP Paramata Unggulan. Terima kasih.
ya. Awas hati-hati, turunnya bisa nggak nih? Ayo. Kalian siap membaca pikiran mereka ya? Oke. Ya, siap ya. Yang akan dilakukan adalah, oh iya, perkenalan dulu. Ini namanya siapa nih? Reski. Ya. Reski. Oh, namanya keren. Kayak selebritis. Yuk, ini. Hah? Nafisa. Sekarang jadi kenal tuh. Reski sama Nafisa. Oke, lihat ini dong Reski. Reski, lihat ini. Ini dong, kan kalau ditebak kamu. Oke, sekarang kalian lanjut ke Reski, Nafisa. Ini udah ketawa nih. Nah, Reski pikirkan satu angka itu misalnya 15, 25, ya. Angka itu berada di antara 5 sampai 27, salah satu angka saja. Nah, sahabat yang siap ya, kalian baca pikiran dia, tebak nanti angkanya berapa. Oke, siap. Kalau bilang nggak ada, taruh sini ya nggak ada, ya. Tapi terbuka.
Maaf, kalau nggak ada ditutup, dibalik. Tapi kalau ada, dibuka aja, ya. Oke, siap ya? Maaf. Oke, Resti, kamu sudah siap angkanya yang akan ditebak itu udah kamu pikirkan? Yakin? Yakin, oke. Wah, Nafisa. Oh iya, kamu agak mundur deh, biar agak jauh. Takut? Ya. Oke, kamu tunjukin huruf angka yang pertama kepada Resti. Ya, ambil salah satu. Ya, ambil aja tunjukin. Oke. Ada nggak? Ya, kamu bilang yes kalau memang ada. Kalau nggak ada bilang no. Angka yang kamu pilih. Tapi yang nggak bisa. Yang dilihat nggak bisa, grogi. Mana ini? Dengerin. Yang dilihat nggak bisa aja jadi grogi. Ya. Oke, kamu bilang yes kalau angka yang kamu pikirkan ada di situ. Kalau nggak ada, no. Oke, siap? Ya, yes or no? Yes, oke. Ya, kata apa ditaruh. Oke, yes. Yang pertama yes. Sekarang yang kedua, yes or no? Kamu boleh tunjukin ke teman-teman di sini. Kamu jangan terlalu ke sana saja. Ya. Oke, tunjukin lagi di sana. Yes or no? No. Yang kedua no. Yang ketiga yes or no? Yes, tunjukin ke audiens dulu. Ternyata angka ini yes. Oke. Yes or no? No. Oke, no. Oke. Lanjut, ini yang terakhir ya? Oh, yang terakhir. Tadi, udah ada? Yes. Oke. Latihan siap ya? Coba dibaca awannya bagaimana awannya? Awannya bagaimana? Wah, dipindahin tuh. Yang dipikirkan dipindahin. Coba. Angkanya berapa? Nafisa tahu nggak ini Nafisa? Jadi kita nggak tahu. Iya, orang nggak kenal. Coba. Ada yang tahu nggak audiennya? Berapa? 3 itu 8. 7. 5, 9. Ada yang 11. Oke. Oke, sekarang kami tunjukkan lagi sebelum kita memastikan angkanya ada di E, ada juga di C, ada juga di A. Ayo, berapa ya? Waduh. Wah, angka berapa ini? Sudah kepikiran? Sudah, waduh. Sudah cepet amat ini. Wah, sakti ini kayaknya. Angka berapa? Coba, angka yang Rizky pikirkan itu angka 11. Bukan. Kalau kurang yakin, kita coba tanya lagi. Ini masalahnya, kok ternyata bukan. Berarti dia nggak konsentrasi nih. Ulang. Lihat orangnya pastiin. Bacanya lihatin yang teliti. Kalau salah tutup aja. Ini harus teliti masalahnya yang ditanyain. Ulang, tanya. Oke, yang pertama. Yes or no? Yes, oke, yes. Yes. B, yes. Balik ke daerah. Yes lagi. Oh, ternyata. Ini ada berhasil. Yes, oke. B, A, no. Oke. Yes. Oh,
Ini sangat jelas ini. Coba berapa ya? Kalian coba. Wah, harus ditransfer dulu nih. Angka yang dipikirin ditransfer dulu. Udah ketemu. Hei, berapa ini? Coba. Angka yang dipikirkan itu 30 kan? Oke, udah 2 kali gagal. Berarti ini konsentrasinya yang kurang ya. Yang ditanya ini harus konsentrasi juga karena beliau ini menjawab sudah benar ya sebenarnya. Tapi konsentrasinya dia kurang. Saya bisa membaca karena ternyata tidak tepat. Oke, terima kasih Rizky. Sekarang bertukar. Bertukar dulu, jangan pulang. Oke. Sekarang Nafisa pikirkan angka 3 sampai angka 22. Salah satu angka saja. Sudah? Oke. Yang pertama, tunjukin. Yes or no? Yang teliti? Yes, oke, yes. Ya, yes. Ya. Yang berikutnya? Yes or no? Yes juga. Waduh. Yes or no? No. Berikutnya, yes, woi. Oke, berikutnya, ini yes or no? Yes, oh yes, oke. Dan hanya ini saja yang nggak ada. Waduh, angka berapa kira-kira ya? Oke. Coba. Ada yang tahu yang dimakan? Hah? 12 katanya. Ada yang 11, ada yang 12 katanya. 9. Yang ini? 11. Oh, 11 juga. Berapa? Ada yang tahu? Berapa tempat aja? Enggak, Oh, 3 katanya. Oke, latihan kayaknya udah menemukan jawaban ini. Iya, coba. Jangan-jangan salah lagi nih. Coba, yang kamu bikin itu angka 15. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya Tina dan Rizky. Tepuk tangan lagi boleh? Iya, harus tepuk tangan. Ini salah satu bukti bahwa kalau konsentrasi itu mudah dibaca ya. Terima kasih Rizky, terima kasih Mas Ita. Betul. Ya. Dia mudah pesan karena titik. Yang kedua, dalamnya karena ada Ini balonnya ada di sini balonnya. makanya kalau makan yang menghasilkan kan jangan banyak-banyak kan angkanya kan. Jadi jangan banyak-banyak. Oke. Kak Sidit ingin membuktikan bahwa balon itu sangat kuat dan perkasa. Ya. Apa buktinya? Yakin nggak kalau balon itu kuat dan perkasa? Siapa yang setuju yakin? Oh, ada 2000. Ini yang tidak tunjuk tangan nggak yakin maksudnya. Siapa yang nggak yakin? Oh, banyak. 1.500. Oke, baik. Ayo Kak Gendis siap di atas. Kita panggilkan yang belakang. Ya, kamu aja. Ya, sini. Ya, kamu berdiri. Yang cowok yang pakai celana hijau. Sini. Paling depan. Ya, sini. Oke. Naik sini. Kamu berdiri di sini ke kanan. Sini. Ya. Oke. Kalian tahu nggak bahwa balon ini perkasa, ya? Oke. Sekarang saya minta kamu namanya siapa? Nabi. Nah,
Abi ingin membuktikan bahwa balon ini kuat. Ya, kita lihat pecah atau enggak. Abi, kamu duduk pelan-pelan di sini. Ke belakang lagi, Mas. Karena kalian akan bersilah. Kakinya bersilah, naik, kakinya naik. Naik bersilah.